Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang-orang. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari kutipan nasihat dari Imam Ibnu Athaillah. Baiklah, mari kita mulai belajarnya. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang-orang. Kutipan tersebut adalah berasal dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Inti dari kutipan ini adalah pentingnya menjaga keyakinan pribadi dan tidak mudah terpengaruh oleh opini atau sangkaan orang lain. Menurut Ibnu Athaillah, keyakinan yang datang dari diri sendiri lebih utama daripada sangkaan yang bersumber dari orang lain. Meskipun sangkaan tersebut mungkin populer atau dianut oleh banyak orang. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat orang-orang mengubah pandangan atau keyakinan mereka hanya karena tekanan sosial dan ingin diterima oleh mayoritas. Namun, Imam Ibnu Athaillah menganggap bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan yang tidak bijaksana karena kebenaran tidak tergantung pada jumlah orang yang mempercayainya. Sebaliknya, seseorang harus menilai kebenaran berdasarkan keyakinan pribadi dan bukti yang ada, bukan berdasarkan popularitas atau penerimaan sosial. Baiklah, pada tahap awal kita akan mencoba membahas tentang bagaimana menjaga keyakinan pribadi kita. Pertama yaitu kenali nilai-nilai Anda. Mengenali nilai-nilai pribadi adalah langkah pertama yang penting dalam membangun dan menjaga keyakinan diri. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip atau keyakinan yang paling penting bagi Anda dalam hidup. Ini bisa termasuk integritas, kejujuran, kerja keras, keberanian, atau kasih sayang. Ketika Anda menyadari nilai-nilai ini, Anda dapat menggunakan mereka sebagai pedoman untuk membuat keputusan, menetapkan tujuan, dan menjalani hidup Anda dengan konsistensi. Yang kedua, refleksi diri. Merenungkan pengalaman hidup, tujuan, dan identitas pribadi adalah cara efektif untuk memperkuat keyakinan diri. Melalui refleksi diri, Anda dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Anda, memahami apa yang membuat Anda unik, dan menetapkan arah yang jelas untuk diri Anda sendiri. Proses ini membantu Anda memahami siapa Anda, apa yang Anda inginkan dari hidup, dan bagaimana Anda dapat mencapainya. Yang ketiga, tetap positif. Berfokus pada hal-hal yang positif dalam hidup Anda membantu Anda menjaga keyakinan diri dan mengatasi rintangan dengan lebih baik. Latihan positif melibatkan menghargai pencapaian Anda, mensyukuri hal-hal baik dalam hidup Anda, dan melihat kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh. Dengan berpikir positif, Anda dapat mengubah persepsi Anda tentang diri sendiri dan dunia di sekitar Anda, sehingga meningkatkan keyakinan dan kebahagiaan Anda. Yang keempat yaitu jaga diri Anda. Kesehatan fisik dan mental yang baik sangat penting dalam menjaga keyakinan diri. Meluangkan waktu untuk berolahraga secara teratur, makan makanan sehat, tidur yang cukup, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan membantu menjaga keseimbangan emosional dan fisik Anda. Ketika tubuh Anda dalam kondisi baik, Anda akan merasakan lebih bertenaga, berfokus,
dan mampu mengatasi tantangan dengan lebih baik. Yang kelima, jangan takut pada kegagalan. Kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan seringkali merupakan peluang untuk belajar dan tumbuh. Alih-alih takut akan kegagalan, cobalah terima bahwa itu adalah bagian dari proses belajar dan mencapai kesuksesan. Melalui kegagalan, Anda dapat mengidentifikasi area di mana Anda perlu meningkatkan, mengasah keterampilan Anda, dan menemukan solusi yang lebih baik. Memiliki sikap yang positif terhadap kegagalan membantu Anda tetap percaya diri dan bersemangat untuk mencoba lagi. Keenam, jalin hubungan yang positif. Lingkungan sosial Anda memiliki dampak besar pada keyakinan diri Anda. Berteman dengan orang-orang yang mendukung, positif, dan menginspirasi Anda membantu memperkuat keyakinan Anda. Mereka memberikan dukungan moral, motivasi, dan perspektif yang berharga yang membantu Anda melewati masa-masa sulit dan mencapai tujuan Anda. Sebaliknya, hindari orang-orang yang meragukan atau menghancurkan keyakinan Anda. Ketujuh, terus belajar dan berkembang. Mengembangkan keterampilan baru, mengeksplorasi minat, dan terus berkembang sebagai individu adalah kunci untuk mempertahankan keyakinan diri. Ketika Anda terus belajar dan mencapai pencapaian baru, Anda meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri Anda. Tantang diri Anda untuk keluar dari zona aman Anda. Ambil resiko yang sehat dan terus berupaya menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kedelapan, praktikkan ketabahan. Menghadapi tantangan dengan sikap yang kuat dan yakin pada kemampuan Anda untuk mengatasinya adalah inti dari ketabahan. Ketika Anda menghadapi hambatan atau rintangan, jangan menyerah atau menarik diri. Sebaliknya, hadapilah mereka dengan tekad dan keberanian. Berpeganglah teguh pada keyakinan diri Anda dan ingatlah bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengatasi apapun yang datang di jalan Anda. Berikutnya, apa yang harus dilakukan jika ada orang lain memaksa diri Anda untuk mengubah keyakinan Anda? Jika Anda merasa ditekan atau dipaksa untuk mengubah keyakinan Anda oleh orang lain, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil. Pertama, tetap tenang. Pertahankan ketenangan Anda. Langkah pertama yang penting dalam menghadapi situasi di mana Anda merasa ditekan untuk mengubah keyakinan Anda. Menjaga ketenangan membantu Anda tetap berpikir secara jernih dan rasional, sehingga Anda dapat menanggapi situasi dengan lebih efektif dan tidak terbawa emosi. Kedua, berkomunikasi dengan bijak. Saat Anda merasa ditekan untuk mengubah keyakinan, penting untuk berkomunikasi dengan bijak. Ajukan pertanyaan yang bermakna kepada orang yang mencoba memaksa Anda untuk merubah keyakinan, dan cobalah untuk memahami alasan di balik tekanan tersebut. Berbicaralah secara terbuka dan jujur tentang perasaan Anda, namun tetaplah menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Ketiga, jelaskan batasan Anda. Tunjukkan kepada orang yang mencoba memaksa Anda bahwa Anda memiliki hak untuk memiliki keyakinan Anda sendiri. Jelaskan dengan tegas bahwa Anda tidak akan tergantung pada tekanan mereka untuk mengubah keyakinan Anda. Ini adalah cara untuk menegaskan batasan Anda dan menunjukkan bahwa Anda memiliki otonomi pribadi. Keempat, tetap setia pada nilai Anda.
Berpeganglah teguh pada nilai-nilai dan keyakinan Anda sendiri, merupakan langkah penting dalam menjaga integritas pribadi. Jika keyakinan Anda didasarkan pada nilai-nilai yang penting bagi Anda, tetaplah pada pendirian Anda dan jangan mengorbankannya demi tekanan dari orang lain. Kelima, tetap terbuka untuk diskusi. Meskipun Anda tidak harus mengubah keyakinan Anda hanya karena tekanan orang lain, tetaplah terbuka untuk diskusi yang konstruktif. Dengarkan dengan seksama argumen dari orang lain dan pertimbangkan perspektif yang berbeda. Namun, tetaplah pada keyakinan Anda jika itu adalah sesuatu yang penting dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Anda. Keenam, tetapkan batasan. Jika tekanan untuk mengubah keyakinan Anda terus berlanjut atau menjadi tidak menyenangkan, putuskan untuk menetapkan batasan yang jelas dan tegas. Anda memiliki hak untuk menolak keterlibatan dalam percakapan atau situasi yang merugikan Anda. Putuskan kapan waktu yang tepat untuk mengakhiri diskusi atau memutus hubungan dengan individu yang tidak menghormati batasan Anda. Ketujuh, cari dukungan. Temukan dukungan dari orang-orang yang menghargai dan menerima Anda apa adanya. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental jika Anda merasa tertekan atau kesulitan menghadapi tekanan tersebut. Dukungan sosial dapat membantu Anda memproses perasaan Anda, mendapatkan perspektif yang lebih luas, dan menemukan solusi yang lebih baik dalam menghadapi situasi tersebut. Ingatlah bahwa Anda memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan pribadi Anda, dan tidak seharusnya merasa terpaksa untuk mengubahnya oleh orang lain. Jaga diri Anda tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinan Anda sendiri, serta menjaga komunikasi yang bijaksana dalam situasi tekanan semacam itu. Baiklah, pada pembahasan terakhir, kita akan mencoba untuk membahas motivasi dan inspirasi dari kutipan tersebut. Kutipan tersebut menyiratkan pentingnya mempertahankan keyakinan pribadi dan tidak terpengaruh oleh pendapat atau sangkaan orang lain. Berikut adalah motivasi dan inspirasi yang bisa kita ambil dari kutipan tersebut. Yang pertama adalah keberanian dalam memegang keyakinan. Kutipan ini mengajarkan kita untuk memiliki keberanian dalam mempertahankan keyakinan kita. Terlepas dari tekanan atau pendapat orang lain, ini menekankan pentingnya memiliki kekuatan untuk berdiri teguh pada apa yang kita yakini, bahkan jika itu berarti berbeda dari mayoritas. Kedua adalah kesadaran akan nilai pribadi. Kutipan ini memicu kesadaran akan nilai-nilai yang kita anut dan pentingnya mempertahankannya. Ini mengajarkan kita untuk menghargai dan memahami nilai-nilai yang membentuk identitas dan integritas pribadi kita. Ketiga, kemandirian dan kedewasaan. Kutipan tersebut menggambarkan kemandirian dan kedewasaan dalam membuat keputusan yang berlandaskan pada keyakinan dan prinsip pribadi, bukan sekedar mengikuti arus opini publik atau tekanan sosial. Keempat, pembelajaran dari kesalahan orang lain. Dengan tidak mengubah keyakinan hanya karena sangkaan atau opini orang lain, kita dapat belajar dari kesalahan yang telah dibuat oleh orang lain yang mungkin telah kehilangan arah atau integritas karena mengikuti tekanan eksternal. Kelima, inspirasi untuk konsistensi dan integritas. Kutipan tersebut menginspirasi kita
untuk hidup dengan konsistensi dan integritas dalam keyakinan kita. Ini menekankan pentingnya tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita pegang, bahkan di tengah tekanan atau tantangan. Dengan mengambil inspirasi dari kutipan ini, kita dapat memperkuat keyakinan diri kita sendiri, meningkatkan keberanian untuk menghadapi tekanan eksternal, dan hidup dengan konsistensi serta integritas dalam nilai-nilai yang kita anut. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.